Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Happy Nurali, NPM 2014070020. Di sini saya akan memenuhi UAS perencanaan pembelajaran anak usia dini. Sebelum saya menjelaskan tentang perencanaan, di sini juga perencanaan jika dalam pendidikan anak usia dini adalah bentuk rancangan stimulasi yang akan diberikan kepada peserta didik dalam rangkai materi dan dengan penerapan metode, pemilihan media, dan langkah pembelajaran sampai penilaian secara jelas dan terperinci. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajal PAUD pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, di situ ada informasi umum yang isinya nama, asal sekolah, alokasi waktu, jenjang atau kelas, mata pembelajaran, jumlah siswa, profil pembelajaran Pancasila yang berkaitan, model pembelajaran, fase, tema, subtema, dan topik. Tema dan temanya adalah Aku Cinta Bumi, subtemanya menghijaukan lingkungan, topiknya pohon. Tujuan kegiatan, kata kunci, mendeskripsikan kegiatan, alat dan bahan, sarana dan prasarana. Selanjutnya ada komponen inti. Yang pertama bercerita atau diskusi gambar. Di situ ada sumber, contoh sumbernya ada di buku, gambar, video tentang hutan dan pohon. Lalu contoh cerita atau diskusi, cerita bisa dibuat sendiri oleh guru. Di situ ada ringkasan cerita, lalu membuat peta konsep. Setelah menemukan tema yang akan dikenalkan pada anak, guru membuat peta konsep sebagai dalam pemilihan topik-topik yang akan dibahas. Berikut contoh peta konsep tentang pohon. Yang ketiga, curah ide kegiatan. Di situ ada karya pohon, mencintai pohon, yang bekerja tentang pohon, yang butuh pohon, bagian kebutuhan pohon. Dari peta konsep yang telah dibuat, guru dapat merumuskan sebagai variasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh anak. Ragam kegiatan disesuaikan dengan pendekatan dan metode pembelajaran digunakan di sekolah masing-masing. Kemudian guru dapat menggunakan seluruh atau sebagian kegiatan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Berikut contoh ragam kegiatan proyek tentang pohon. Di situ juga ada tabel tentang tahap proyek, pemulaan, urutan hari 1 dan 2, ragam kegiatan. Di situ juga ada ragam kegiatan. Di situ ada pengembangan di hari ketiga, 4, 5, 6, 7, dan 8, penyimpulan di hari 9 dan 10, lalu pelibatan keluarga. Di situ juga ada langkah-langkah memfasilitasi pembelajaran. Berikut adalah tahapan dalam memfasilitasi anak kegiatan. Guru dapat secara fleksibel berubah atau memodifikasi langkah-langkah kegiatan sesuai dengan kondisi kelas. Temanya Aku Cinta Bumi, subtemanya menghijaukan lingkungan, topiknya pohon, durasi 2-8, durasi tergantung respon dan kebutuhan anak, tujuan kegiatan. Tujuan yang dicapai dalam kegiatan ini antara lain anak menyayangi pohon sebagai makhluk ciptaan Tuhan, anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Anak dapat berkreasi dan berimajinasi tentang pohon. Lalu ada tahap pemulaan. Anak-anak mulai proyek dengan meneliti terlebih dahulu pohon yang ada di lingkungan sekolah. Di hari 1 tujuan kegiatannya, anak dapat mengkomunikasikan pengetahuan awal tentang pohon secara verbal maupun visual. Di situ ada tabel alur pembukaan inti kegiatan dan alat dan bahan. Selanjutnya di situ ada penutup. Di hari kedua tujuan kegiatan, anak dapat membuat rencana untuk meneliti pohon lebih lanjut. Di situ juga ada tabel sama seperti di hari ke-1. Selanjutnya di tahap pengembangan, anak melakukan eksplorasi dan penyelidikan lebih luas dan mendalam tentang pohon. Setelah mendapatkan informasi, anak menuangkan ide melalui karya yang bervariasi. Variasi kegiatan yang direncanakan dalam suatu hari dapat diperpanjang atau diulang kembali sesuai dengan keterkaitan dan kebutuhan anak.
Di hari ketiga, tujuan kegiatannya adalah anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi dan ekspor pohon. Di hari keempat, tujuan kegiatannya anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis dan logis. Selanjutnya, di hari kelima, tujuan kegiatannya anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui eksperimen. Selanjutnya, hari ke-6, tujuan kegiatannya anak dapat berkreasi seni tentang pohon dan ekspresiasi karya teman. Di hari ke-7, tujuan kegiatannya anak dapat bekerja sama membuat karya besar pohon. Di hari ke-8, tujuan kegiatannya anak dapat berkreasi dan berkolaborasi. Selanjutnya tahap penyimpulan. Pada tahap ini guru dan anak dapat meninjaukan kembali pertanyaan anak yang pernah diajukan sebelumnya. Anak diajak mengidentifikasi pertanyaan apa saja yang sudah terjawab dan yang belum. Anak bersama guru juga melakukan refleksi tentang keseluruhan proses pembelajaran yang dilalui. Guru dan anak juga menanyakan event sebagai sarana bagi anak dan mempresentasikan apa yang telah mereka dapatkan selama proses pembelajaran tentang pohon ini. Di hari ke-9, tujuan kegiatannya anak dapat berkreasi dan berkolaborasi. Di hari ke-10, tujuan kegiatannya anak dapat berkomunikasi apa yang telah dipelajari tentang pohon dalam bentuk karya visual, verbal, maupun gerak. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.